Selamat pagi, siang, malam. Kita berjumpa kembali lagi di Besan, belajar santai bersama Romo Hadi Nugroho. Tapi hari ini lapak Romo Hadi saya ambil. Permisi ya Romo ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau kemarin-kemarin saya menjadi narasumbernya Romo. Hari Ya. ini saya sangat diberkati karena boleh mewawancara dua orang Romo di paroki Santo Yakobus. Hari ini bersama kita ada Romo yang kita kagumi, Romo senior kita, ada Romo Suto Panitro. Ya. Dan Romo Hadi Nugroho sebagai empunya channel ini. Ya Romo, permisi dulu loh ya Romo. Silakan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita akan mendengar pengalaman sharing dari kedua Romo ini tentang ketulusan panggilan yang mereka jalani sebagai imam. Kita akan mendengarkan sebenarnya perjalanan panggilan perutusan ini apakah selalu mulus seperti yang kita lihat ya Romo, kita selalu lihat sukacita selalu. Romo bisa khotbah yang selalu menginspirasi kita. Tapi apakah di balik kehidupan imamat ini ada juga hal-hal yang menjadi tantangan? Ya, oke. Karena kita juga bersyukur selain sebagai umat menjalankan panggilan awam, kita juga bisa melihat dari panggilan imam para Romo ini. Oke? Mari kita bahas lebih dalam, kita dengarkan cerita dari para Romo kita, bagaimana mereka menjalani panggilan mereka dengan tulus. Oke. Romo Suto, Ya, saya Faisal Novi, biasa dipanggil Faisal dari lingkungan Frumentius Romo. ya. Terima kasih ya Romo hari ini waktunya kita bisa ngobrol. Romo Hadi, Ya, numpang selamat sore, untuk selamat lapaknya. pagi, selamat malam. Romo, kalau saya sebagai ibu dari dua orang putra Romo, beberapa kali saya bicara sama anak-anak saya, nak mau nggak jadi Romo? Nggak ada yang mau Romo. Menurut mereka, Romo itu kehidupannya terpisah dari kehidupan umumnya, terpisah dari keluarga, terpisah dari teman-teman dan sebagainya. Lalu kalau memang seperti itu, apa sih yang membuat para Romo ini mau memilih jalan ini? Yang dipandang anak-anak tuh aneh loh Romo. Mulai dari Romo Suto. mulai dari Romo Suto dulu. Romo Suto udah berapa tahun nih Romo dalam panggilan imamat ini? 58. 58 tahun, saudara-saudara. Baru 58. Baru 58. Ya. Perjalanan imamat Romo Suto lebih tua dari umur saya. Kalau Romo Hadi? Saya jadi imam atau Imam. saya jadi imam itu saya belajar dari kemarin-kemarin kalau saya ditanya, saya nggak ngitung, tetapi saya ditabiskan itu tanggal 18 Agustus 1999. 99 berarti 12 tahun. 22 22 tahun. tahun. Oh, luar biasa juga loh Romo. Ini dua Romo senior sebenarnya ya. Oke. Romo, apa sih yang membuat Romo tertarik untuk jadi seorang Romo? Didorong orang tua kah? Atau hanya ikut-ikutan? Gimana tuh Romo? Boleh cerita sedikit buat kita? Awalnya ya hanya mungkin ikut-ikutan. Karena saya aktif di paroki. Saya ketua Medinar. Bahkan waktu saya SMP pun, saya sudah punya kur. Ikut Orang kur? tua-tua. Oh, Ibu, bapak-bapak dan ibu, tapi saya yang mimpin. oh, Jadi saya di SMP itu, masih di SMP, di Klaten. oh, Jadi oke. saya aktif di situ. Nah, lalu ada teman-teman yang ngajak bersama-sama mendaftar ke seminari. Diajak teman nih berarti Ya. awalnya ya. Tapi gagal. Gagal. Heeh. Oh, oke. Disuruh nunggu sampai SMP. Daftar lagi. Gagal lagi. Gagal lagi. Jadi 2 kali ya Roma. Ya. Oh, oke. Itu bukan karena diuji tidak lulus, Ya. tapi tidak didaftarkan, tidak dipanggil.
Oh, oke. Bukan karena Romo tesnya bodoh dan tidak lulus ya Romo. Iya. Nah itu nggak tahu itu kenapa begitu. Karena begitu saya kan kecewa. Oke. Karena kecewa, saya kirim surat kepada kakak saya yang bekerja di Departemen Pendidikan di Jakarta. Saya kirim surat, saya begini-begini. Nah, dia cerita sama seorang pastor di Jakarta, Romo Rimang. Ah, Lalu dia bilang, oh memang panggil aja ke sini. Akhirnya saya ke sini, sampai di sini ternyata sudah terlambat. oh, oke. Sebenarnya sudah mulai. Jadi tadinya di Kanisius dipindahkan ke Tangerang. Itu tahun 52. Gagal lagi. Nah, Gagal lagi dong. gagal lagi. Saya suruh ke SMA. Oh, Saya itu ya udah tunggu 1 tahun di SMA itu. Nah, waktu sudah kelas 1 mau naik kelas 2, Romo Rimang lanjut selesaikan aja ya SMA-nya. Nah di situ saya berontak. Saya kan enggak. Saya kesini bukan untuk sekolah SMA. oke. Saya kesini mau masuk seminari. Lalu? Saya maka lalu saya dia berusaha saya masuk meskipun langsung lalu di Tangerang. Kebetulan di situ hanya 1 tahun dibubarkan sama bos uskup, dipindahkan ke Mertawida. Oh, jadi Romo udah terlambat, tapi disuruh sekolah lagi setahun. Setelah itu disuruh balik lagi, lanjutin lagi. Romo nggak mau gitu ya Romo ya. Orang tujuannya mau jadi Romo. Saya kesini bukan untuk SMA, saya begitu. Oke. Terus udah masuk malah seminarinya yang tutup. Iya. Romo dipindahin lagi gitu ya. Oke, terus gimana lagi tuh Romo? Hah? Ya, kenapa saya mau itu? Saya sendiri juga nggak tahu. Kenapa saya tertarik? Oh, Sebenarnya itu. Tetapi setelah saya renungkan, ini saya kira doa dari ayah saya. Itu yang banyak berdoa untuk saya. Karena ternyata juga bukan hanya saya, tetapi yang 50% dari anaknya Bapak itu 3 suster masuk, 2 imam masuk. Jadi 50%. oh. Jadi Romo Suto ini 10 bersaudara. Ya. 2 jadi Romo, Ya. 3 jadi suster. 50% hasil produksi orang tuanya ini jadi imam gitu ya. Maksudnya hidup kerasulan gitu ya. Oke, luar biasa Romo. Nanti saya tanya lagi ya Romo. Saya dengarkan dulu cerita dari Romo Hadi. Kalau Romo Hadi sendiri ikut-ikutan teman-teman doang atau gimana nih Romo? Kalau saya cuma kebetulan. Kebetulan jadi Romo. Karena waktu saya di kelas 3 SMA, Ya. kepala sekolah saya Romo Dros pindah ke Seminari Wacana Bakti. Oh, oke. Jadi rektor di sana. Terus itu saya tanya, Romo, nyobain dong masuk seminari gitu. Terus dia bilang, udah masuk aja. Saya nggak daftar masuk seminari. Jadi kebetulan Romo yang saya kenal di rektor, terus mau nyoba langsung diterima gitu aja kalau saya. Jadi awalnya dari coba-coba ya Romo ya. Coba-coba kalau Oke. saya. Romo, saya mau tanya, kalau dalam kehidupan kita sekarang ini ya, sejujurnya Romo, kalau ditanya emang rela nih anak saya jadi pastor, saya juga masih bertanya-tanya sih Romo. Nah, kalau dari Romo sendiri, memangnya dari keluarga juga mendukung Romo? Ya kalau dari keluarga saya tidak ada persoalan sama sekali. Semua mendukung. Semua mendukung ya. Oh, oke. Dari orang tua semua juga mendukung. Terutama tentu meskipun waktu kita masuk, kecuali yang jadi pastor Yusrik yang tua itu Bapak sudah tidak ada, sudah meninggal. Oh, Jadi saya hanya berpikir
doa orang tua, pandangan orang tua, keinginan orang tua, inilah yang menyebabkan saya dan saudara-saudara saya ke arah panggilan ini. Oh, oke. Kalau Jadi saya ini interpelasi saya ya, bukan saya tetapi doa Bapak, kemauan Bapak itu yang kuat dan itu yang dikabulkan oleh Tuhan. oh, Kalau saya sama kok, mirip sama Romo Suto, bahwa doa dari orang tua yang membuat saya jadi begini. oh gitu ya. Jadi sebenarnya nih Romo, kalau anak-anak sekarang nggak mau, tapi kalau orang tuanya berdoa terus, Ya, bisa saja dipakai Tuhan ya. saya sarankan kalau orang tuanya ingin anaknya masuk, doa saja. Jangan Sama memaksa. membimbing anaknya dalam masalah iman. Oh, Jangan Dipaksa gitu. didorong-dorong. Dorong-dorong. Nah itu ada beberapa yang sampai jadi imam, tapi akhirnya memberontak ya Ya. akhirnya ya. Oh, oke. Romo juga sama, setuju dengan itu. Setuju, betul. Jadi sebenarnya anak-anak Yang tidak penting perlu didoain. dipaksakan. Iya. gitu ya. ya, tapi didoakan karena panggilan bijian Roh Kudus akan lebih kuat. Betul. Oh, oke. Karena saya ini kan tipe pemberontak. Romo Suto kan juga tadi berontak ya sama Romo Leman. Suruh pulang dulu, nggak mau. Ya kan? Kalau saya juga dulu tipe pemberontak. Kalau disuruh malah saya nggak mau. Tapi karena nggak disuruh, saya mau. Begitu. Sebenarnya kalau kita melihat ini, saya pernah bahas sama Romo Hadi bahwa Yesus juga memberontak sebenarnya. Karena kan aturannya Taurat, hukum Taurat, dia melenceng gitu ya. Iya. Dia punya pemikiran sendiri yang memang lebih berdasar gitu ya. Jadi hati-hati anak pemberontak, bisa jadi pastor nanti. Setuju. Jadi saya pulang, tugas saya cuma berdoa aja. Iya, Jadi jangan doa aja. dipaksakan ya. Ya, Sekarang mereka mau jadi YouTuber, mau jadi apa silakan Ya, gitu ya. silakan. Romo, ya. Oke, Romo, dalam perjalanan kehidupan imamat ini pernah nggak merasa kesepian, Romo? Kan terpisah dari kehidupan keluarga, dari teman-teman dan sebagainya. Ada nggak sih perasaan? Ya, saya kira saya tidak merasakan itu. Oh. Saya tidak merasakan itu. Karena saya banyak kegiatan. Dan kebetulan masa itu, masa yang luar biasa. Seperti misalnya saja, saya sampai dikatakan pastor PKI. Ya, karena apa? Karena zaman itu saya ditunjuk oleh Pak Kokarbit, orang kedua dari waktu itu yang berkuasa di Indonesia, menjadi pembina tapol di seluruh Indonesia. Oh, oke. Gitu. Nah, itu dapat duit banyak. Iya. Benar itu dari Amnesty International. Oh gitu. Amnesty International. Bahkan dari Kanada, setelah itu pernah datang sendiri, sekretaris dari Kanada, dia datang, kamu akan kita beri duit sekian setiap bulan. Oh. Berapa ribu dolar gitu. Zaman dulu loh ya, Zaman dulu. gede sekali itu. Iya. Jadi Romo ini meninggalkan dunia tapi malah kaya raya. Meninggalkan segala-galanya malah kaya raya, betul ya? Iya betul. Iya. Ya. Nah, saya anukan itu, lalu dia mengatakan, tapi caramu membina harus begini. Oh, mereka mendikte ya. Ya. Harus begini. Politik. Ya. Oh. Saya mengatakan, maaf, saya tidak bergerak dalam bidang politik, tetapi saya bergerak dalam bidang kemanusiaan. Terus kamu menolak tawaran mereka? Saya menolak. Nggak jadi dapat duit gedenya? Hah? Nggak jadi terima duit Dapat gedenya uang dong? ya? Dari Amnesty International saya paling sedikit itu 75 juta. Oh. Zaman dulu loh, Zaman tahun 70 loh. Iya. Ya, tahun 70. Saya beli mobil
Nissan, Jeep Nissan, itu hanya 500.000. Oh, masih sisa Pak. Setiap hari bisa beli mobil. 500.000 saya beli. Oh iya ya. Jadi Oke. 5 juta bisa beli 150 mobil. Iya. Itu saja Romo masih menolak loh ya. Kalau terima akan lebih besar lagi Oh, pastinya. itu dari Amnesty Internasional Iya. dapat. Nanti Dan dari pemerintah yang ada urusan sama politik, Romo Suto beda nggak lagi mau. ya. Nah, itu nggak Jadi dapat. Romo Suto nih dari muda saja sudah punya integritas yang jelas ya Romo ya. Pemberontak soalnya. Tapi, ya kadang-kadang ini juga menjadi lirian orang mau Iri ya? iri, Oh. mau ngambil. Oh, Ada ngambil yang- jatah ya. Dan itu bukan hanya Tapolnya, tapi keluarga Tapol Oh, Hmm. oke. dari seluruh daerah Jakarta, Tangerang, Bekasi, itu yang datang kepada saya itu sekitar 78.000 78.000 Orang. 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 Ada Waduh. daftarnya saya. Oh ya. Jadi namanya siapa, anaknya berapa, dan itu ada daftarnya. Oh, luar biasa. Itu. Romo Saya tidak punya- takut. Saya punya tim. Maka itu Oh, tim. untuk payung saya beri program sosial kardinal. Oh. Itulah sebabnya pakai itu. Kardinalnya tuh kardinal yang mana, Bapak? Kardinal Darmo Yuwono. Darmo Yuwono ya. Ya, karena Jadi waktu itu masih jadi dua kardinal sebelum ini ya. sebelum ini. Oh. Dia kan masih pastor tentara. Oh. Jadi itu yang harus itu. Jadi kunci dari Romo bisa setia juga Romo harus punya ketegasan untuk menolak hal-hal yang Ya, mudah ya. punya Romo. integritas. Iya, punya integritas tinggi ya. Coba ya, aku itu sebenarnya kayak banget tuh kalau mau begitu. Saya jadi pastor tentara, disuruh tinggal di Keramat, Keramat 6 nomor 7. Setelah saya pensiun, kan mau saya kembalikan ke Angkatan Laut. Angkatan Laut melihat nggak ada arsipnya, itu arsip itu dia bilang udah Romo ambil aja semua. Udah Romo mau jual mau apa tuh, pokoknya itu punya Romo. Itu kalau dijual berapa kan di Keramat. Iya. Gitu. Tapi memang saya jual lalu untuk beli Tanah. tanah atas nama keuskupan TNI Polri. Oh. Ya, hebat, itu ya. untuk maksud supaya mendirikan tempat apa ya untuk retret, untuk pendidikan begitu. Iya. Toh itu memang haknya Romo ya. Iya. Dan Iya. Romo pakai untuk kegiatan Iya. sosial lagi Iya. untuk menjadi itu ya. Masih ada lagi Oh ya. tahun 79, 75. Awalnya 75. Itu Dokter Eswari, itu kepala ketua yayasan Tunas Karya. Itu punya tanah dan sekolah di Kapuk. Itu tanahnya itu 9 kafling. Satu kafling 1.375 meter persegi. Oh, oke. Jadi berapa? Itu kan lebih dari 1 hektar. Iya, betul. Iya. Tadinya dia hanya minta tolong saya membantu untuk gaji guru. Saya beri saya Pak rapat PSK rapat, lalu terus ini ada begini, meskipun ini tidak termasuk Tapol, tapi ini sosial, bisa nggak kita membantu setiap bulan? Yang diminta berapa? Hanya 500.000 untuk gaji guru-guru. 500.000 untuk berapa orang? Untuk berapa guru Berapa itu? guru itu? Dulu itu berapa? 100 ada yang berapa gitu gajinya. Kan itu masih halus sekali. Gitu. Nah, saya beri 2 tahun ya, Bu. Usahakan bisa mandiri gitu. 2 tahun nggak jadi. Akhirnya Romo pokoknya saya serahkan. Sudah bawa keputusan dari
itu bahwa Dialihkan ke Romo. dari tunah sekalian dilimpahkan ke yayasan saya SD Bakti. Dan dalam bentuk itu kan coba mengatakan itu punyanya Romo. Ya enggak, saya bilang ini punya yayasan. Itu Jadi sebenarnya ya, gambaran orang kalau jadi Romo, jadi sendiri gitu ya, hidup susah. Ini mah kalau saya ngerasa Romo lebih hebat dari pengusaha loh Romo. Iya. Itu tanahnya mungkin. Tapi sekarang saya juga memang kacau banget. Waduh. Dan karena mafia tanah. Mafia tanah. Nanti kita akan ada pembahasan lebih dalam ya tentang pelayanan Romo ke arah situ ya Romo. Kalau Romo Hadi gimana Romo Hadi? Apanya gimana? Pernah merasakan kesepian nggak? Kan masa muda ditinggal loh itu. Iya kan? Masanya masih ABG-nya udah masuk seminari Romo. Kalau kesepian, kalau saya ada dua macam kesepian. Gimana tuh Romo? Kalau kesepian yang tadi ya seperti yang Romo Suto ceritakan, ya itu saya nggak pernah karena memang pekerjaan banyak, pelayanannya banyak. Tapi kalau kesepian tidak punya orang yang memahami saya, nah itu pernah. Kadang-kadang pimpinan tidak memahami saya, nah itu kesepian. Teman serumah nggak memahami saya, nah itu saya kesepian. Nah kalau yang itu pernah, tapi kalau kesepian sebagai imam yang ditinggalkan orang itu enggak lah kalau. Tapi kesepian. Karena anaknya banyak ya Romo. Anaknya banyak, iya. Tapi kalau yang seperti itu sebenarnya dari awal sampai akhir ini saya mengalami. Kesepian itu. Kesepian di mana orang tidak bisa memahami. Iya. Dan justru teman eterno. Iya. Kalau umat di sini umat datang bawa masalah Romo ya. Tapi membuat tidak kesepian malah. Oh gitu ya. Kan umat suka datang curhat gitu ya. Tapi kan Romo nggak bisa curhat ke umat. Gimana tuh? Nah mungkin itu yang membuat kesepian. Oke. Iya. Biasa gimana tuh untuk mengakali rasa kesepian seperti itu? Iya, gimana Romo? Sejak dari dulu sampai sekarang kesepian seperti itu gimana Romo? Tetap bertahan 58 tahun walaupun sering kesepian seperti itu. Nah, saya merasa bahwa dengan adanya itu, kalau saya satukan dengan salib Kristus, saya semakin kuat. Setuju. Itu yang saya anggap. Karena saya banyak sekali mendapatkan dari Tuhan. Mungkin juga doa bapak saya ya. Mungkin juga doa bapak saya. Itu saya banyak sekali itu. Menyatukan dengan salib Yesus ya. Oke. Romo? Walaupun umur saya dengan Romo Suto terpaut jauh dan kehabisannya juga terpaut jauh, tapi rasanya mendengar Romo Suto bercerita ada banyak kemiripan. Kalau saya sedang mengalami masalah yang berat gitu ya, saya merasa doa dari orang tua itu yang menguatkan, menyelamatkan saya. Doa orang tua itu memberkati saya. Sama ya Romo ya? Iya. Oke, keren banget ya Romo ya. Iya, keren. Romo, kalau sebenarnya kan mau kerasulan awam ataupun kerasulan imam itu kan juga pasti ada konflik di dalamnya. Ya Romo. Kalau saya selalu percaya begini, selama kita melayani Romo, ketika kita mengharapkan sebuah pahala, minimal pasti ada konflik dalam diri sendiri. Ya kan? Nah, setelah itu akan timbul konflik dengan satu tim lah, komunitas dan sebagainya yang mau cari muka lah, Romo, yang mengambil keuntungan lah dan sebagainya. Romo menjumpai hal seperti itu nggak di dalam kehidupan? Saya bukan hanya menjumpai, tetapi saya merasakan bahwa dalam diri saya itu penuh dengan konflik. Penuh dengan konflik. Ya. Contohnya seperti apa, Romo? Misalnya saja, saya tidak mau memaafkan, tapi saya harus memaafkan, itu kan konflik dalam diri kita. Ya, artinya antara dorongan nafsu dengan dorongan cinta kasih itu bertolak belakang. Ini yang harus dikalahkan. Itu berarti ini, tapi ini konflik yang terus menerus.
Terus menerus. Nah itu justru yang harus disadari. Semua orang harus sadar bahwa dalam dirinya itu penuh dengan konflik. Tidak hanya konflik ekstern, tapi yang lebih berat itu sebenarnya konflik internalnya kita. Karena dalam diri kita itu penuh dengan paradoks. Tubuh pribadi yang rohani itu kan sudah paradoks. Ya toh? Saya bebas, tetapi bebas saya kan saya sebagai manusia. Berarti kan saya tidak bebas semau-maunya. Tidak ada kebebasan manusia tanpa disiplin sebagai manusia. Itu kan nggak ada kebebasan mutlak ya. Ya, tidak ada kebebasan di dunia, tidak ada itu. Maka manusia itu dalam paradoks terus, dan itu berat. Itu tapi harus disadari itu. Selama orang itu bisa menyadari, dia masih bisa berubah ya. Kalau dia menyadari, saya kira itu akan bisa berdamai. Berdamai. Pak Romo, nah, ini pembelajaran baru buat saya. Iya, bahwa ternyata hidup kita itu selalu ada konflik gitu ya. Dan itu ya rasanya benar juga memang bahwa hidup itu selalu konflik, dan dinamika itulah yang membuat kita maju bertahan ya, karena dengan ada konflik kita ada tantangan, menurut saya sebegitu. Ketika kita nggak punya tantangan, kita nggak berdaya. Setuju. Dan yang penting itu, kalau saya dalam konflik pribadi saya tidak bisa mengatasi, saya akan mengalami konflik dengan orang lain. Jadi harus selesai dengan diri sendiri gitu ya, Romo. Karena dari diri sendiri tidak damai, itu juga menyebabkan dengan orang lain juga nggak bisa damai. Setuju banget Romo. Kalau saya pribadi ya Romo, kan kita juga melayani dalam komunitas dan sebagainya. Saya selalu yang menjadi pegangan saya Romo, Kolose 3 ayat 23. Apapun yang saya lakukan tuh saya lakukan untuk Tuhan, bukan untuk sesama manusia. Jadi kalau orang mau menyakiti saya, ya sudahlah, karena saya kan lakukan untuk Tuhan, Tuhan masih baik sama saya. Itu menjadi ayat pegangan saya. Kalau Romo menjalani perjalanan segitu panjang, Romo Hadi juga, ada nggak ayat yang menjadi pegangan? Ada. Ayat kitab suci yang menjadi pegangan seumur hidup itu yang selalu meneguhkan. Wah, itu agak jauh itu. Oh ya. Tapi dari kitab suci saya yang paling penting, yang paling saya menjadi dasar untuk hidup saya ya. Itu ada dua. Dua. Kata-kata Pontius Pilatus waktu menuding Yesus sesudah permainkan sama derajat-dadunya. Jadi Yesus dibawa keluar, lalu Pontius ngomong apa? Ecce homo, itu dalam bahasa Latin. Tapi diterjemahkan di bahasa kita lain. Lihat manusia itu. Kalau lihat manusia itu dalam bahasa itu ecce hominem. Ecce, homo. Homo itu subjek. Maka apa artinya? Itulah manusia yang sebenarnya. Nah, ini mati ini saya. Kita kalau suaranya lebih kencang, Romo bisa dengar? Ya, sebentar ini. Ini ada. Ya sudah, Romo itu dulu. Romo Hadi dulu. Ayat yang menjadi pegangan Romo Hadi. Kalau saya ayatnya di pegangan itu, carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Kira-kira begitu ya. Pasti Fai lebih hafal ayat berapa tuh? Matius berapa, Fai? Matius 33 ya, Bro. Ya. Itu moto tabisan saya. Ketika saya ditabiskan itu, karena itu juga waktu masih belajar. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Waktu saya masih belajar, lalu saya itu diberitahu di dalam kuliah ya, kerajaan Allah itu sebenarnya Allah sendiri. Yang meraja. Iya, jadi mirip seperti tongkat gitu ya. Kamu perlu bantuan? Udah ya. Oke.
carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala firman, dan kerajaan Allah kalau menurut dosen kitab suci saya lupa nama dosennya siapa. Nah, tapi dia mengatakan bahwa kerajaan Allah itu adalah Allah sendiri. Tapi karena begitu menghormati Allah, dia nggak berani menyebut Allah. Yang disebut adalah kerajaannya, gitu. Nah, jadi keras. Tadi saya bilang, waduh ini sudah mau mati. Jadi pegangan saya adalah hidup ini mencari kerajaan Allah, berarti mencari Allah. Dan hasilnya benar seperti yang Romo Suto cerita tadi, bahwa mencari Allah, tapi segalanya ditambahkan kepada kita gitu ya. Hidup saya terberkati ya. Dan semakin mengalami konflik, itu semakin juga merasa bahwa Allah itu benar-benar hadir, Allah itu benar-benar berkarya, Allah itu benar-benar membantu kita. Gitu. Jadi kalau ada kayak tadi konflik-konflik, Romo jadi mengarah saya sedang mencari kerajaan Allah. Jadi ya Betul. untuk pinggiran-pinggirannya masih bisa disingkirkan lah ya Romo gitu. Oke, sip. Kita kembali ke Romo Suto. Ya, tadi Romo Suto. Ya, apa artinya itu? Ya. Kalau kata-kata itu diteruskan, kalau kamu merasa manusia, jadilah seperti dia. Itu persis yang dikatakan bapak saya waktu sebelum meninggal, 10 menit sebelum meninggal. Kristus itu, kamu harus seperti Kristus. Itu persis. Itu kan, karena saya selalu ingat, karena bapak saya waktu mau meninggal, itu dia mengatakan, Kristus itu manusia benar. Kalau kamu mau jadi manusia, jadilah seperti dia. Lalu yang kedua itu kata-kata Kristus juga kepada Pontius Pilatus waktu ditanya, kamu raja? Kamu yang mengatakan saya raja. Saya memang raja, tapi kerajaan saya tidak dari sini. Saya datang ke dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Nah, ini yang saya anggap. Jadi kebenaran, selama di dunia manusia menangkap kebenaran itu hanya dari tanda-tanda. Maka tidak pernah kita itu benar 100% utuh. Kebenaran itu pasti karena dari tanda. Tanda itu kan jasmani. Bahkan yang jasmani itu bukan hanya menandakan, misalnya berbuat kasih duit orang, adil ya. Tapi ini kan hanya satu tanda. Tanda ini juga bukan hanya menunjukkan keadilan, tapi juga menyembunyikan unsur-unsur keadilan. Maka Kristus mengatakan, memberi kesaksian, bukan saya mau menunjukkan kebenaran, tapi memberi kesaksian. Kalau orang mau mencari kebenaran, mendengarkan suara saya, mendengarkan kesaksian saya. Jadi memang di dunia ini orang mencari kebenaran. Jadi yang menjadi pegangan Romo Suto nih, kalau mau menjadi manusia, jadilah seperti serupa dengan Kristus. Ya. Nah, kalau memang mau jadi orang yang benar, ya jadilah orang berani bersaksi gitu ya Romo ya. Jadi dalam kehidupan kita bersaksi sehingga orang bisa melihat kehidupan kita ya. Saya rasa itu juga ya urusannya dengan misalnya panggilan awam gitu ya, kerasulan awam, bahwa pertama-tama untuk menjadi saksi Kristus, bukan untuk ini mencari itu kepentingan gitu, pribadi gitu ya. Atau minimal kalau ini kan mengisi waktu, nggak begitu. Tunggu pelayanan itu bukan ngisi waktu, baru mendekatkan diri gitu ya Romo ya. Nah, ini waktu kita juga udah sampai waktunya nih Romo. Apa sih ada nggak pesan dari Romo Suto sama Romo Hadi untuk semua, baik para imam baru ataupun kaum awam yang terpanggil dalam peraturan awam? Bagaimana caranya kita menjalani panggilan kita itu dengan tulus? Kalau tadi kan saya petik nih, setiap orang tuh mempunyai konflik intern. Selesaikan dulu dengan diri kita sendiri,
supaya tidak terjadi konflik di eksternalnya kita dengan orang lain gitu ya. Nah, pesan dari Romo, satu kalimat yang bisa langsung klik buat umat atau buat junior-juniornya Romo. Apa tuh? Itu yang dikatakan filosof itu Gnoti Seutong, Waduh. Apa tuh? kenalilah dirimu sendiri. Oh, oke. Itu kita harus kenal. Kita harus kenal. Banyak orang mencintai dirinya sendiri tapi nggak kenal. Itu kan cinta buta. Oh, Berat oke. ini kayak berat. Berat. Tapi itulah jalannya Iya. gitu ya. Itu. Karena banyak orang juga melenceng ya, karena Iya. dia tidak mengenal diri dia Makanya sendiri. kan saya anukan itu loh manusia itu seperti itu. Maka itu yang saya pelajari. Itu yang saya dalami. Saya harus menjadi manusia yang benar. Baik. Kalau Romo Hadi, pesannya buat Rasanya sih mirip atau bahkan persis bahwa mencari Allah yang paling dekat itu adalah di dalam diri sendiri. Allah itu paling dekat dengan kita dibandingkan kita dengan diri sendiri. Jadi mencari Allah di dalam diri sendiri, mengenali diri sendiri, mencari Allah dalam diri sendiri. Rasanya sih mirip-mirip begitu. oh, oke. Terima kasih banyak Romo. Tapi sebenarnya saya mau pesan sedikit. Ya, boleh, Rom, silakan, boleh, Romo. Rom. Ya. Ya. Sebenarnya dengan berpikir begitu, ya, saya itu memikirkan masyarakat itu. Maka saya juga berpikir Pancasila itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi saya setuju dengan siapa itu orang dari Islam, Buya Mu'ammarim, tokoh Syafi'i Ma'arif. Ma'arif. Dia mengatakan Pancasila sampai sekarang ini hanya diletakkan di etalase tapi tidak dilaksanakan. Sampai sekarang, dari awal sampai sekarang. Maka saya menulis apa yang harus kita lakukan melalui Pancasila. Saya membuat tulisan. Nanti boleh kita bahas ya Romo kesempatan Iya, lain cara yang boleh ya. lain. Romo, Oh ya? boleh, boleh. Jadi Malah itu saya suruh sebarkan. Iya. Kalau bisa itu ada itu loh apa Nanti kita bikin sesi Romo, sesi. dicetak terus disebar. Iya. oh ya, oke. Nanti Iya, saya baca oke. dulu, nanti kita bahas sama Romo ya. Jadi Karena pengertian politik sudah lain, beda, ya. Pengertian ketuhanan yang Maha Esa disamakan dengan beragama. ya. Nah, Nah, itu kan sudah salah semua. Oke, baik. Ya. Nanti kita buka ini sesi teasernya membahas buat ya, acara berikutnya selanjutnya. ya. Jadi sahabat-sahabat Besan, pembahasan kita tidak hanya sampai di sini. Nanti akan ada lagi seri-seri yang lain ya, Iya, Romo ya, bersama dengan Romo Romo Suto. Suto. Bagaimana kita itu menjadi seorang Katolik dan Indonesia yang seutuhnya, betul ya Romo ya. Oke, yang berlandaskan Pancasila. Baik, oke. Sahabat-sahabat sekalian, semoga banyak inspirasi yang kita petik dari pembicaraan hari ini. Bagaimana kita menyelidiki diri kita sendiri, jangan cuma Tuhan selidiki aku, tapi selidiki juga diri kita sendiri ya Romo ya. Iya. Jika memang merasa kita ada yang tidak benar, ada contohnya, teladani Kristus seperti ya Romo ya. Oke, dan berani untuk bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Oke, gitu aja. Sampai jumpa Romo Suto, Ya, Romo terima Hadi kasih. dan semua sahabat Besan. Tuhan Yesus memberkati.